tumbuh. Celestial Tiamut membutuhkan energi yang besar dari manusia dan jumlah populasi manusia sekarang di bumi sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Saat proses lahirnya Celestial Tiamut, bumi akan hancur dan semua makhluk di bumi akan mati. Arisem memberitahu kalau akhir dari satu kehidupan adalah awal dari kehidupan yang lain. Celestial Tiamut nantinya akan bertugas menciptakan matahari baru, menghasilkan gravitasi, panas dan cahaya, dan menciptakan galaksi baru. Ejek mengetahui misi ini sejak lama. Dia sudah membantu banyak Celestial lahir selama jutaan tahun lamanya. Begitupun juga Cersei dan para Eternals lainnya. Cersei pun menjawab kalau dia tidak ingat sama sekali pernah membantu melahirkan Celestial. Dia yakin kalau sebelumnya dia hanya tinggal di planet Olympia. Arisem pun memberitahu kalau planet Olympia itu tidak ada. Arisem memperlihatkan sebuah tempat yang bernama penempaan dunia. Disinilah Cersei dan para Eternals lainnya diciptakan. Di sini Arisem membangun dan memprogram para Eternals. Cersei lalu melihat sosok robot dengan wajah yang hanya setengah dan mirip dengannya. Lalu muncul banyak robot yang mirip dengan Eternals lainnya. Selama ini Cersei tidak mengingat semua hal itu karena Arisem menghapus dan menyetel ulang ingatan mereka setelah kemunculan Celestial baru. Arisem menyimpan memori mereka di tempat khusus. Arisem tidak menghapus memori Ejek karena Ejek adalah pemimpin Eternals. Ternyata Deviants juga diciptakan oleh Arisem itu sendiri. Awalnya Deviants dikirim untuk memusnahkan predator yang ada di planet inang Celestials agar makhluk cerdas seperti manusia bisa bertumbuh. Namun ada yang cacat dari desain Deviant. Deviant bisa berevolusi dan menjadi predator ganas tak terkendali. Itulah alasan Arisem menciptakan Eternals, makhluk sintetis yang tidak bisa berevolusi, yang bertugas untuk memusnahkan Deviants setelah Deviants menyelesaikan tugasnya. Arisem meminta Cersei untuk tidak mengecewakannya, karena Ejek telah memilih Cersei sebagai penggantinya menjadi pemimpin Eternals. Cersei kemudian kembali sadar. Cersei menceritakan kepada para Eternals tentang informasi yang barusan dia dapatkan dari Arisem. Kingo tak percaya bahwa selama ini dia adalah robot pesuruh, dan selama ini juga ingatan mereka telah diambil oleh Arisem. Sprite berpendapat pasti ada kesalahan saat Arisem mengambil ingatan Tena. Ini adalah alasan kenapa Tena mengidap penyakit Medwiri. Tena bisa teringat kenangan misi sebelumnya tentang penderitaan semua orang setiap Celestial baru lahir. Cersei lalu berkata kalau mereka harus menunda kelahiran Celestial Tiamut karena akan ada banyak orang yang menderita. Setidaknya pasti ada cara untuk membuat Celestial muncul tanpa membahayakan orang lain. Gilgamesh menyarankan untuk meminta bantuan Druid. Mungkin saja Druid mampu mengendalikan pikiran Celestial Tiamut, membuatnya kembali tertidur. Ikaris mengusulkan untuk mengumpulkan sisa anggota Eternals. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai kelahiran Celestial ini. Mereka pun pergi menuju sungai Amazon di mana Druid tinggal bersama para pengikutnya. Mereka memberitahu Druid mengenai apa yang terjadi, namun tanggapan Druid tidak begitu mengenakan. Druid malah bertengkar dengan Kingo dan Ikaris. Druid marah ketika dia tahu kalau dia diciptakan untuk misi bunuh diri selama 7.000 tahun ini. Druid menolak untuk membantu mereka. Para anggota Eternals itu pun bermalam di sana, berharap Druid akan berubah pikiran. Gilgamesh dan Tena sedang mengobrol di hutan, sementara Sprite dan Kingo mengobrol di pemukiman warga. Cersei mencoba menelpon Den, namun sinyal di sana jelek. Ikaris lalu memberitahu Cersei bahwa Cersei seharusnya tidak boleh mengganggu proses kelahiran Celestial baru ini. Hal ini pasti akan membuat Arisem marah. Cersei pun menjawab kalau dia tidak takut. Dia bertekad menghentikan siklus kekerasan ini. Tiba-tiba, Deviant bersayap datang membawa Ikaris terbang. Di daratan muncul 2 Deviant lagi. Kingo menolong Cersei dan mulai menembaki Deviant itu. Deviant itu naik ke atap rumah warga. Kingo berusaha menembaknya, namun dia juga harus melawan Deviant yang ada di dekatnya. Cersei pun diserang oleh Deviant. Di atas, Ikaris berhasil melumpuhkan Deviant yang membawanya terbang. Namun dari belakang, Ikaris diserang Deviant yang dia temui di London. Untung saja, Gilgamesh dan Thea datang menolong. Gilgamesh menyerang Deviant hingga terlempar jauh. Namun ternyata Deviant ini mampu mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Di saat mendesak seperti ini, penyakit Medwiri Tena kambuh. Dia pun menyerang Ikaris. Gilgamesh berusaha menolong Ikaris dari serangan Tena. Di tempat lain, para warga yang pikirannya dikendalikan oleh Druid menembaki Deviant. Druid lalu muncul dan menembak bagian kepala Deviant. Cersei lalu mengubah sebuah pohon besar menjadi besi yang digunakan untuk menyerang Deviant. Cersei lalu menyuruh Druid untuk membebaskan para warga dari pengaruh kekuatannya. Awalnya Druid menolak. Dia tetap menggunakan warga untuk menembak Deviant. Namun akhirnya dia sadar dan membebaskan warga, menyuruh mereka berlindung menuju sungai.
Tiba-tiba Devian di hadapannya kembali bebas. Dua Devian terlihat menuju camp warga. Ikaris pun pergi untuk mengejar Devian itu, sementara Gilgamesh melawan satu Devian. Ikaris mengejar Devian yang sedang terbang, menembak Devian itu dan kemudian melemparnya. Ikaris membuka mulut Devian lalu menembaknya hingga mati. Seekor Devian berusaha menyerang Kigo dan Spread, untung saja Ikaris menolong mereka. Devian itu menyerang Ikaris secara membabi buta. Ikaris berusaha menembak tapi meleset. Cersei mengambil sebatang kayu dan merubahnya menjadi pedang lalu menusuk Devian itu. Cersei pun terlempar masuk ke dalam sebuah kolam lalu diikuti oleh Devian. Cersei mengumpulkan energinya dan memegang Devian itu dan merubahnya menjadi pohon. Ini pertama kalinya Cersei merubah makhluk hidup menjadi benda mati. Semua yang melihatnya pun tercengang. Di tempat lain Gilgamesh masih bertarung melawan Devian di dalam hutan. Namun Devian itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Devian melihat Tena yang bersembunyi di balik pohon. Devian lalu mendekati Tena, tapi Gilgamesh melindunginya. Gilgamesh pun kembali diserang oleh Devian. Gilgamesh ditusuk berkali-kali dan digigit. Devian itu lalu menyedot semua kekuatan Gilgamesh hingga tewas. Devian itu lalu berubah bentuk. Dia mulai berdiri tegak seperti manusia. Devian itu bisa bicara. Dia berkata kalau dia memiliki semua memori milik Acek yang telah dia bunuh sebelumnya. Devian itu bertekad akan membunuh Eternals yang telah menghabisi seluruh kaumnya. Keesokan harinya, jasad Gilgamesh dibakar lalu abunya ditabur di sungai oleh Tena. Druid dan Cersei menemaninya di tepi sungai. Druid berkata kalau dia merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Celestial tertidur. Untuk itulah mereka membutuhkan bantuan Phastos. Singkat cerita, Phastos saat ini tinggal dengan keluarganya di Chicago. Ikaris dan Cersei pun mendatanginya untuk meminta bantuan. Awalnya Phastos menolak, tapi demi melindungi keluarganya saat ini, dia pun bersedia untuk bergabung. Di situs penggalian Babilonia, para ilmuwan terlihat sedang menggali. Druid lalu mengendalikan pikiran mereka membuat para ilmuwan itu pergi meninggalkan situs tersebut. Para Eternals pun kemudian muncul. Phastos mengeluarkan sebuah benda berbentuk segitiga dari kedua telapak tangannya. Tak lama kemudian tanah di sekitar mereka mulai bereaksi. Itu adalah Domo, pesawat milik para Eternals. Di dalam Domo, mereka menemui Makari yang selama ini menjaga Domo. Makari mengira mereka akan pulang ke Olympia. Kingo kemudian menjelaskan kepada Makari kalau planet Olympia sebenarnya tidak ada. Di sini Phastos pun bergegas menciptakan teknologi baru untuk mencegah kelahiran Celestial. Phastos akan menciptakan sebuah gelang. Gelang itu bisa mengumpulkan energi kosmik dari tubuh semua anggota Eternals yang akan disalurkan kepada Druid dan membuatnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menidurkan Celestial. Gelang itu disebut gelang Unimind. Namun Phastos masih belum menemukan cara bagaimana menghubungkan energi mereka semua menjadi satu. Ternyata di sini Sprite memiliki pandangan lain. Dia merasa manusia tidak layak untuk diselamatkan. Mereka lalu menanyakan pendapat Ikaris sebagai yang terkuat dan terhebat di antara mereka. Namun Ikaris menjawab bahwa Ejek memilih Cersei sebagai penggantinya. Jadi Cersei yang harus memutuskan hal ini. Beberapa hari yang lalu, sebelum Ejek meninggal, Ikaris datang menemui Ejek di rumahnya. Mereka membicarakan tentang kelahiran Celestial Tiamut. Menurut Ejek, seharusnya Celestial Tiamut sudah lahir sejak 5 tahun lalu. Namun saat itu, Thanos menghilangkan separuh populasi manusia. Hal itu berhasil menunda kelahiran Celestial Tiamut. Setelah para Avenger mengembalikan populasi manusia seperti semula, akhirnya saat ini Celestial Tiamut siap untuk dilahirkan. Ternyata Ikaris sudah tahu akan hal ini sejak dulu. Ejek mengusulkan untuk memberitahu Eternal lainnya karena dengan menyatukan kekuatan mereka, mereka akan bisa menunda kelahiran Celestial Tiamut. Ejek mengkhianati Arisem. Dia ingin mencegah kelahiran Celestial Tiamut ini. Ejek pernah melihat manusia berbohong dan membunuh, tapi dia juga melihat manusia saling mencintai dan tertawa. Ejek tidak tega, manusia harus musnah begitu saja. Ikaris lalu membawa Ejek pergi ke Alaska karena ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dari atas tebing, mereka melihat beberapa Devian yang ternyata masih hidup. Devian itu baru terbebas dari gletser yang mencair beberapa saat lalu. Secara mengejutkan, Ikaris berkata kalau dia tidak akan membiarkan Ejek mengkhianati Arisem. Ikaris pun mendorong Ejek hingga terjatuh. Di bawah, Devian mulai menyerang Ejek. Ejek mencoba menembaki Devian, namun Ejek ditusuk beberapa kali di punggungnya oleh Devian yang bersembunyi di dalam gua. Ikaris hanya diam menontonnya dari atas. Devian itu menyedot energi Ejek hingga tewas. Ikaris lalu membawa tubuh Ejek kembali ke halaman rumahnya. Devian yang tadi menyerap energi Ejek lalu membagikan energi yang dia punya kepada kawanannya. Mereka pun berevolusi. Kembali ke masa kini, Phastos menyuruh Makari untuk pergi mencari titik kemunculan Celestial. Makari pergi secepat kilat melintasi berbagai belahan dunia.
Dia pun berhasil menemukan tempat kelahiran celestial yang ada di Samudra Hindia. Di sana terdapat gunung berapi yang siap memuntahkan laharnya. Di dalam Domo, Ikaris terlihat berganti kostum Eternals. Dia lalu menghancurkan proyek gelang milik Phastos. Semua orang pun kaget melihat tindakan Ikaris ini. Ikaris berkata kalau dia akan menyerang siapapun yang mencegah kelahiran Celestial Tiamut. Kini semua orang tahu bahwa ternyata Ikarislah yang telah membunuh Ejek. Ikaris berkata kalau dia akan terus mengabdi pada Arisem apapun yang terjadi. Makari lalu datang memberitahu lokasi kelahiran Celestial. Ikaris langsung menembak Makari. Beruntung Kingo menolongnya dan menyuruh Makari untuk pergi. Ikaris akan membunuh Eternals lainnya jika mereka menghalanginya. Secara mengejutkan, Sprite memilih untuk ikut bersama Ikaris pergi. Kingo lalu berkata kalau apa yang dikatakan Ikaris ada benarnya. Jika mereka menghentikan kelahiran Celestial baru, berarti mereka juga mencegah terciptanya kehidupan baru di alam semesta. Kingo memilih untuk setia pada Arisem. Dia pun memutuskan untuk pergi juga. Druid lalu mengusulkan untuk memiliki rencana cadangan jika ingin mencegah kelahiran Celestial, karena kini hanya tersisa 5 Eternal saja. Kekuatan mereka tidak akan cukup. Druid pun teringat soal Cersei yang bisa merubah Deviant menjadi pohon. Mendengar hal itu, Phastos ingin Cersei merubah Celestial menjadi batu. Namun ternyata Cersei tidak ingat bagaimana caranya. Lagi pula Cersei tidak ingin membunuh Celestial. Dia hanya ingin menidurkan Celestial itu saja. Tena lalu memberitahu Cersei alasan kenapa Ejek memilihnya menjadi pemimpin. Karena Cersei begitu mencintai manusia sejak pertama kali tiba di bumi. Ejek yakin Cersei akan melakukan apapun untuk menyelamatkan umat manusia seperti yang Ejek inginkan. Phastos kemudian berkata kalau bola emas yang ada pada Cersei bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Arisem, maka benda itu juga bisa digunakan untuk mengaktifkan proyek Unimind miliknya. Phastos pun mengambil bola itu dari tubuh Cersei. Dengan bantuan bola itu, Phastos akhirnya berhasil membuat gelang yang akan menggabungkan kekuatan mereka. Para Eternals itu pun berganti kostum, masing-masing memakai gelang ciptaan Phastos. Di tempat lain, Ikaris dan Sprite sudah lebih dulu berada di Samudra Hindia. Mereka berdua lalu melihat Domo yang bergerak mendekat. Ikaris menyuruh Sprite untuk melindungi kelahiran Celestial, sementara Ikaris sendiri terbang masuk ke dalam Domo. Di dalam Domo, hanya ada Tena. Mereka berdua pun bertarung. Sementara di luar, Cersei, Makari, dan Druid mulai mengaktifkan gelang untuk menggabungkan kekuatan mereka. Tena berusaha melawan Ikaris dengan kekuatan yang dia punya, namun pada akhirnya Tena bisa dipojokkan. Saat melihat gelang Unimind milik Tena mulai bereaksi, Ikaris pun terbang meninggalkan Domo. Ikaris menyerang Druid, membawanya terbang lalu melemparnya kemudian menembakinya. Tak hanya itu saja, Ikaris juga menghancurkan Domo hingga pesawat itu terjatuh. Makari segera menolong Tena dan Phastos yang berada di dalamnya. Makari yang emosi karena Ikaris menghabisi Druid, langsung menghajar Ikaris dengan kecepatan super. Sementara itu, gunung berapi mulai memuntahkan laharnya, melemparkan batu-batu lahar yang menghantam para Eternals. Makari masih menyerang Ikaris dengan kecepatan tinggi. Melihat kesempatan ini, Cersei memutuskan untuk bergerak mendekati puncak gunung Merapi. Dia menyuruh Phastos untuk membuat Ikaris sibuk. Secara bahu-membahu, Phastos, Makari, dan Tena bertarung melawan Ikaris. Dari dalam laut, Deviant akhirnya muncul. Deviant itu yang menyerap kekuatan Ejek dan Gilgamesh. Makari membuat putaran pasir, namun Deviant berhasil menghentikannya. Deviant berusaha menyerap kekuatan Makari, untunglah Phastos menyelamatkannya. Deviant itu pun terlempar ke dalam gua. Tena langsung mengejar Deviant itu. Ikaris baru menyadari kalau Cersei tidak ada di sana. Dia hendak menyusul Cersei namun Phastos mencegahnya. Phastos mengikat kaki dan tangan Ikaris. Phastos juga membuat Ikaris tidak bisa menembakkan laser di matanya. Di tempat lain, Tena berjalan pelan masuk ke dalam gua dengan kedua tangan memegang senjata. Tena berniat balas dendam atas kematian Gilgamesh. Deviant kemudian muncul menyerang Tena dari belakang. Di luar, Cersei semakin dekat dengan pusat gunung berapi. Cersei lalu melihat sosok Ejek yang berkata kalau Cersei tidak akan mampu mencegah kelahiran Celestial. Cersei pun tidak tertipu. Dia langsung sadar kalau itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Sprite. Tiba-tiba Sprite menusuk Cersei dari belakang dan berkata kalau selama ini Sprite begitu iri dengan Cersei dan yang lainnya yang bisa hidup berdampingan dengan manusia, sedangkan Sprite tidak karena tubuhnya tidak bisa tumbuh dewasa. Druid kemudian datang memukul kepala Sprite hingga pingsan. Di dalam gua, Tena menyerang Deviant menggunakan pedang dan perisainya. Tena menusuk Deviant namun Deviant itu berhasil memukul Tena menggunakan tangan Gilgamesh. Deviant menggunakan suara Gilgamesh untuk membuat Tena kebingungan. Di saat Deviant mulai menyerap energi Tena, Tena pun kembali sadar dan membunuh Deviant itu menggunakan kekuatannya. Di luar, laut mulai bergejolak, pohon-pohon mulai tumbang. Dari dasar laut terlihat kemunculan Celestial Tiamut.
Cersei pun berdiri di atas telapak tangan raksasa milik Celestial Tiamut. Cersei mulai menyentuh tangan Celestial Tiamut dan merubahnya menjadi es. Saat itulah Ikaris berhasil lepas dari ikatan Phastos. Kini Ikaris ada di hadapan Cersei. Namun Ikaris tidak mampu menyerang Cersei. Ingatan tentang kebersamaan mereka membuat Ikaris akhirnya membantu Cersei. Para Eternals, termasuk Ikaris dan Sprite, bergabung membentuk Unimind, memberikan kekuatan yang besar pada Cersei untuk merubah seluruh bagian tubuh Celestial Tiamut menjadi gunung es. Setelah Celestial Tiamut berhasil dibekukan, Ikaris yang merasa bersalah memutuskan untuk terbang meninggalkan bumi. Dia terbang mendekati matahari untuk bunuh diri. Di bumi, Cersei bertanya apakah Sprite ingin menjadi manusia biasa karena dia bisa merubahnya menggunakan sisa energi Unimind. Sprite pun menjawab iya. Sprite ingin merasakan tumbuh menjadi dewasa. Sprite tidak peduli jika dia harus kehilangan keabadian. Cersei pun merubah Sprite menjadi manusia biasa. 2 minggu kemudian, Tena, Druig, dan Makari akan pergi melintasi galaksi menemukan Eternals lainnya menggunakan Domo yang sudah diperbaiki oleh Phastos. Sementara Sprite pergi bersama Kingo dan Karun. Sprite yang kini menjadi manusia biasa, dia akan mulai bersekolah. Setelah mengantar Sprite, Cersei bertemu dengan Dane. Mereka pun berjalan-jalan di taman. Namun tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Cersei pun tertarik ke atas langit. Cersei, Phastos, dan Kingo menghadap Arisem yang muncul di luar orbit bumi. Arisem berkata kalau dia akan membiarkan manusia tetap hidup. Namun Arisem membawa Cersei, Phastos, dan Kingo ikut dengannya agar mereka bertiga menyaksikan bumi yang hancur diakibatkan oleh ketamakan manusia itu sendiri. Di luar angkasa, Tena, Druig, dan Makari dikejutkan oleh kedatangan satu Eternals yang bernama Eros. Di bumi, karena ingin menyelamatkan Cersei, Dan membuka peti peninggalan leluhurnya. Peti itu berisi pedang keramat yang akan merubah Dan menjadi Black Knight. Dan berakhirlah alur cerita film Eternals ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah lebih baik menjadi manusia biasa daripada jadi abadi namun tubuhnya bocil terus. Susah kalau mau